Apa kabar sahabat? Senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam tayangan Anamnesis. Kali ini kita ada di episode ke-36. Lagu yang satu ini belakangan menjadi kontroversial. Sebagian kalangan mencurigainya sebagai lagu yang membangkitkan rasa permusuhan dengan kalangan non-Kristen. Dianggap mengusung eksklusivisme, anti keragaman. Barangkali penyebabnya adalah karena ada istilah-istilah yang dianggap mencerminkan militerisme. Istilah atau kata soldiers, army, marching, victory. Dan memang dicatat pada tahun 1989, lagu ini sempat dikeluarkan dari buku kumpulan lagu himne resmi Gereja Metodis, yaitu The United Methodist Hymnal. Sekalipun kemudian karena diprotes oleh banyak warga gereja, akhirnya lagu itu kembali dimuat. Apakah benar memang itu tujuan lagu ketika ia diciptakan? Sebelum kita membahasnya, mari kita nikmati lebih dulu Onward Christian Soldiers. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle. See his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Christians, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward, then, ye people, join the happy throng,
Lagu ini diciptakan oleh pendeta Sabin Baring Gould. Sabin adalah putra pertama dari Edward Baring Gould yang dilahirkan di Exeter, Devon, Inggris pada tanggal 28 Januari tahun 1834. Karena keluarganya termasuk keluarga bangsawan yang kaya, maka Sabin semasa kecil dia sering diajak bepergian keliling Eropa. Dan karena itu juga sebagian besar pendidikannya di masa kecil sampai remaja itu dilakukan oleh guru-guru privat. Itu loh semacam homeschooling. Nah, di tahun 1852 dia menempuh pendidikan di Cambridge University dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1857. Sabin kemudian melanjutkan kuliahnya di Clare College, Cambridge, dan dia mendapatkan gelar Master of Arts pada tahun 1860. Sewaktu dia kuliah di Cambridge, ia sudah memiliki kerinduan untuk menjadi pendeta. Dan benar, tahun 1864, Sabin dia ditabiskan menjadi pendeta di kalangan gereja Inggris. Dia mulai melayani di jemaat Harbury Bridge, West Riding of Yorkshire. Anggota jemaatnya kebanyakan adalah orang miskin, buruh pabrik, buruh tambang batu bara. Dikatakan bahwa pendeta Sabin dia menyewa sebuah rumah kecil dengan 2 kamar di bawah dan 1 kamar di atas. Setiap malam dia mengajar kaum buruh di kamar bawah. Dan setiap hari Minggu dia menyelenggarakan kebaktian di ruang atas. Makin lama jumlah orang yang mengikuti kebaktian di ruang atas itu semakin banyak. Dan sebagian besar adalah orang-orang yang baru pertama kali mendengar Injil Yesus Kristus. Pendeta Sabin, dia juga menaruh perhatian pada anak-anak. Dia sangat mendorong anak-anak untuk bersekolah. Di sekolah yang ia juga kemudian kembangkan. Di dalam periode inilah Sabin dia bertemu dengan Grace Taylor, seorang gadis remaja yang saat itu baru berusia 14 tahun. Kemudian mereka saling jatuh cinta. Rekan pendeta Sabin, yaitu pendeta John Sharp, dia mengusahakan agar Grace bisa belajar cara bersikap sebagai warga kelas menengah. Dan untuk itu Grace tinggal selama 2 tahun di York. Sabin dan Grace menikah pada tahun 1868 di Wakefield. Sabin dan Grace mereka dikaruniai 15 orang anak. Pernikahan mereka langgeng selama 48 tahun sampai Grace meninggal pada tahun 1916. Sabin begitu mencintai Grace. Di batu nisan Grace, Sabin mengukir moto dalam bahasa Latin, Dimedium animae meae, artinya half of my soul, separuh atau paruhan jiwaku. Sahabat, ketika pendeta Sabin dia melayani di Harbury, di sana ada tradisi tahunan merayakan hari raya yang disebut Whit Monday, yaitu 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Nah, salah satu acaranya adalah pawai anak-anak sekolah dari Harbury ke Yorkshire, desa tetangga. Anak-anak sekolah ini akan berarak-arakan, membawa aneka panji sambil menyanyi lagu-lagu tentang perdamaian dan pengharapan.
Acara ini adalah untuk merayakan persaudaraan yang mengikat semua orang. Bagi anak-anak miskin di Harbury, yang sebagian adalah anak yatim karena ayah mereka meninggal dalam berbagai kecelakaan di pertambangan, peristiwa ini, arak-arakan With Monday ini, adalah salah satu peristiwa yang paling mereka nantikan karena sangat menggembirakan mereka. Nah, ketika mempersiapkan pawai untuk acara With Monday tahun 1865, Pendeta Sabin dia berpikir keras bagaimana membuat acara pawai tahun itu menjadi sesuatu yang spesial, yang istimewa. Ia tidak mempunyai cukup uang untuk membelikan seragam bagi anak-anak peserta pawai atau untuk membuat panji-panji yang baru. Pendeta Sabin akhirnya memutuskan untuk menciptakan lagu untuk dinyanyikan oleh anak-anak Harbury ketika mereka berpawai. Lagu yang bisa menginspirasi, menyemangati anak-anak itu. Tapi Pendeta Sabin dia baru bisa mewujudkan niatnya ini pada malam hari sebelum besoknya pawai akan dilakukan. 30 tahun kemudian, Pendeta Sabin dia memberikan testimoni. Lagu itu aku tulis sebagai lagu yang sederhana. Aku menuliskannya tanpa membayangkan akan mempublikasikannya. With Monday adalah hari raya istimewa bagi anak-anak sekolah di wilayah Yorkshire. Saat itu anak-anak sekolah dari desaku, desa Harbury, akan berpawai ke desa York untuk bergabung bersama anak-anak sekolah di sana. Aku ingin anak-anak itu menyanyikan lagu istimewa manakala mereka berbaris ke desa tetangga. Tapi aku tidak berhasil menemukan lagu yang cocok. Maka malam itu aku berusaha menciptakannya. Dan terciptalah lagu Onward Christian Soldiers. Keesokan paginya, Pendeta Sabin dia mengajarkan lagu sederhana ini kepada peserta pawai. Agar mudah mempelajarinya, Sabin memakai melodi dari lagu yang sangat populer dan dikenal oleh semua penduduk desa, yaitu bagian dari Simfoni nomor 15 in D major dari karangan Haydn. Melodi klasik ini temponya lambat, tidak tergesa-gesa, jadi cocok menjadi sarana untuk mengontrol anak-anak berbaris. Seperti kemudian diakuinya sendiri, Sabin mengatakan bahwa lagu itu diciptakan hanya untuk satu kesempatan itu, untuk arak-arakan saat itu. Dan dia berpikir lagu itu akan segera dilupakan. Lagu itu kutulis di dalam ketergesaan. Aku khawatir beberapa rima dari syair lagu itu tidak tepat. Maka aku sangat terkejut mendapati lagu itu bisa begitu populer. Lagu Onward Christian Soldiers dicetak dan dipublikasikan tahun itu juga, tahun 1865, yaitu di dalam majalah The Church Times yang diterbitkan Gereja Inggris. Lalu kemudian dimuat di dalam beberapa buku yang berisikan himne-himne baru. Tapi lagu ini baru menjadi himne yang populer di seluruh dunia, baru mendunia setelah liriknya disandingkan dengan melodi baru yang yaitu melodi seperti yang kita kenal sekarang ini. Melodi ini diciptakan oleh Arthur S. Sullivan pada tahun 1871.
Waktu itu Arthur bertugas mengumpulkan dan mengedit lagu-lagu himne baru untuk gereja Inggris, The Church of England. Ketika Arthur menemukan lagu ciptaan Sabine Baring Gould, Arthur sangat tertarik karena saat itu pendeta Sabine sudah menjadi penulis buku-buku teologi yang ternama. Ketika Arthur mempelajari lagu Onward Christian Soldiers, dia sangat terkejut karena liriknya yang unik, yang sangat berbeda dengan lagu-lagu lain. Satu-satunya yang tidak menarik buat Arthur adalah melodi lagu itu. Karena merasa bahwa melodinya tidak tepat, maka Arthur dia menciptakan melodi dan komposisi baru untuk lagu ini. Arthur Sullivan dia memuat lagu dengan melodi baru yang diciptakannya itu dalam buku kumpulan himne yang baru yang berjudul The Hymnal. Nah, sahabat, perpaduan lirik karya pendeta Sabine Baring Gould dan melodi hasil ciptaan Arthur Sullivan inilah yang menjadi terkenal dan dinyanyikan hampir di seluruh dunia. Bahwa dalam sejarah lagu ini tercatat pernah berkontribusi dalam peperangan secara nyata, secara harfiah. Tentu itu fakta yang tidak bisa kita hapus. Lagu ini makin berkonotasi dengan semangat patriotisme pada saat Perang Dunia Kedua. Sejarah mencatat Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menandatangani Atlantic Charter, Piagam Atlantik, pada tanggal 14 Agustus tahun 1941 di atas kapal perang kerajaan Inggris yang bernama HMS Prince of Wales. Ini adalah awal keikutsertaan Amerika Serikat dalam kancah Perang Dunia Kedua untuk menentang agresi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. Di dalam rangkaian acara di atas kapal perang itu diselenggarakan kebaktian, dan Churchill khusus meminta agar himne Onward Christian Soldiers dinyanyikan. Juga dicatat selama peperangan di Eropa, tentara Inggris dan Amerika kerap menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tapi hari ini kita diajak untuk melihat dan mengingat sisi lain lagu ini, yaitu dari segi awal mula terciptanya. Onward Christian Soldiers diciptakan oleh pendeta Sabine Baring Gould untuk menginspirasi, membangkitkan semangat dalam diri anak-anak miskin di Harbury, bahwa mereka bisa mengatasi keterbatasan yang ada dan mewujudkan mimpi mereka asal mereka mau bekerja keras dan taat pada Kristus seperti para prajurit taat kepada komandannya. Bukankah lagu ini juga membangkitkan pengharapan bagi perjuangan kita untuk dapat bertahan sebagai para pengikut Kristus sampai akhir? Musuh terbesar adalah si iblis dengan kuasa kegelapannya. Lagu ini mengatakan, jangan khawatir, kuasa salib Kristus telah mengalahkan si iblis dan kuasa kegelapan. Lagu ini juga menggambarkan bahwa selain pimpinan dan penyertaan Yesus, aspek penting yang ditegaskan adalah bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian karena gereja, yaitu persekutuan orang-orang percaya, adalah satu tubuh, satu iman, dan satu roh. Kerajaan dan penguasa silih berganti tenggelam, tapi gereja tetap bertahan.
bukan karena kekuatannya, tapi karena Kristus selalu memenuhi janjinya. Bukankah itu juga yang mau disampaikan oleh berita Alkitab, misalnya di dalam teks 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan perspektif sebagaimana Sabin dia berharap lagu ini bisa menyemangati perjalanan anak-anak di dalam arak-arakan. Dan sekarang perjalanan kita dalam arak-arakan orang-orang yang telah diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Yesus kami menemukan tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Ya Bapa, tolong kami supaya seperti firman-Mu mengatakan, juga seperti lagu yang kami refleksikan saat ini, kami boleh belajar menjadi prajurit-prajurit Kristus yang baik di dalam melawan dan mengatasi kuasa kegelapan yang mencoba merusak kehidupan ini. Biarlah bersama Kristus kami boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu menyatakan kasih Allah yang tersedia bagi semua orang, bagi seisi dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus. Kita bernyanyi bersama dengan sahabat saya, Herlin Pirena. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa
Demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 36 ini. Sampai kita bertemu di lain kesempatan. Tuhan tetap beserta saudara.